Kadang-kadang dia bisa komplikasi, kadang-kadang penjelasannya juga nggak pas, kadang-kadang orang menjelaskan bunyi itu kitik-kitik, ketek-ketek, dan krok-krok, dan gruk-gruk. Nah, itu saya juga pusing gitu. Hai Lovers, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Kali ini di edisi stabil untuk Kijang lawas, karena kayaknya banyak banget yang nanya. Oke, sebelum itu saya harus ngomong dulu. Untuk mobil yang umurnya sudah lebih dari 10 atau 15 tahun, itu akan lebih susah didiagnosis kalau hanya dari penjelasan. Karena kenapa? Kadang-kadang dia bisa komplikasi, kadang-kadang penjelasannya juga nggak pas, kadang-kadang orang menjelaskan bunyi itu kitik-kitik, ketek-ketek, dan krok-krok, dan gruk-gruk. Nah, itu saya juga pusing gitu loh, maksudnya ini bunyinya apa. Oke, paling benar tetap dibawa ke bengkel untuk dicek secara fisik, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin sepengetahuan saya untuk membantu Anda. Oke, saya ngomong dulu ya. Bukan berarti saya nggak mau ya. Oke, Arif Go, Mas mau tanya, saya punya mobil Kijang Super, rantai keting waktu pertama kali mesin dihidupkan pasti bunyi. Itu kenapa ya? Dan solusinya biar nggak bunyi lagi. Oke, ini biasanya adalah faktornya banyak. Bisa jadi olinya terlambat naik karena kental, bisa jadi terlambat naik karena tersumbat. Nah, yang Anda harus lakukan adalah satu, pastikan bahwa lubang-lubang atau jalur kapiler mesin ini itu tidak tersumbat karena kerak oli. Yang kedua, olinya Anda pakai yang jangan terlalu kental, atau olinya yang Anda encerin dikit seperti 1040 aja. Jangan terlalu encer, karena kenapa? Mobil ini mobil tua, bukan didesain untuk menggunakan oli terlalu encer. Nah, tergantung di tahun berapa mobil Anda hanya bisa pakai oli mineral atau semi sintetik. Itu tergantung tahun berapa. Biasanya kalau yang di bawah tahun 2000 itu masih pakai mineral oil. Oke? Hindra Jab, Kijang Innova Diesel Matic sering ada problem black smoke. Ini kayaknya bukan Kijang lawas. Oke, bagaimana cara penanganannya? Kalau asap hitam itu lebih ke tune up ya. Jadi kita bersihkan EGR-nya, injektornya, intake-nya, kemudian intake valve, kemudian ruang bakarnya sampai ke katalitik kita bersihkan semua. Nah, tapi kalau penanganan ketika ada penguapan dari blok mesin, satu, Anda pakai oli yang bagus, jadi penguapannya bersih. Dua, Anda pakai coolant yang bagus, jadi penguapannya nggak terlalu banyak. Tiga, kalau masih itu dua masih nggak bisa, ya Anda keluarkan aja. Ada yang namanya oil catch tank atau OCT, itu biasanya dipasang di mobil-mobil yang penguapannya tinggi, gunanya untuk menangkap penguapan oli yang berlebih sebelum dikembalikan lagi ke dalam intake. Nah, itu Anda bisa pasang. Bertimius Yobel, kok saya mau nanya Kijang Krista EFI 2.0 manual, ini bensin ya kalau nggak salah ya. Saat mesin hidup kondisi dipanasin, kadang-kadang RPM di 1, kalau panas idle malah di atas 1. Bisa naik turun sendiri padahal throttle body sudah dibersihkan, mohon solusinya. Oke, ini yang dibersihkan atau yang dicek namanya idle up. Biasanya idle up itu rusak atau kotor, makanya dia RPM bisa nggak stabil naik turun. Muhammad Rafikan, kalau Kijang Super tahun 1990 mau rubah jadi injeksi, kira-kira pakai ECU dan injektor mobil apa? Ini bercanda. Secara mobil dari blok mesin, kalau sudah tidak bisa, kalau sudah karburator ya karburator, Anda nggak bisa rubah jadi injektor. Kenapa? Anda berarti merubah cor-coran dari blok mesin itu. Lebih baik Anda ganti engine, selesai. Anda beli engine-nya Jazz atau engine-nya Yaris, Anda tempel di situ, akan jauh lebih mudah daripada Anda ganti begini. Imam Muhadi, kalau mobil Kijang kapsul bensin injeksi, kalau mesin dingin di starter, digas agak nggak kontan, itu kira-kira kenapa ya? Oke, itu biasanya satu, bisa jadi kebanyakan bensin atau bensinnya itu terlalu banjir yang masuk sehingga ketika digas itu nggak rasio antara bensin dan udara nggak masuk. Dua, bisa jadi karena koilnya masih dingin, itu api yang masuk juga kurang besar. Nah, dua itu dicek dulu. Kalau dua-duanya, biasanya sih salah satu sih dari dua itu sih. Harry, cara menaikkan performa mesin Toyota Kijang kapsul EV 2001 gimana? Rada bingung soalnya mesin udah injeksi, mau pasang besi racing aja nggak bisa ngasal, mesti ada kode tahanannya. Oke, ini kan banyak ya. Ini kan Anda bisa lakukan yang namanya porting polish. Satu, dua, injektornya Anda bisa gedein. Kalau businya Anda pasang busi racing tapi koilnya tetap koil biasa, percuma. Jadi sebaiknya sih yang Anda lakukan adalah koilnya Anda ganti dulu, kabel businya Anda perbagus, kemudian akinya Anda gedein, terus injektornya Anda gedein. Itu biasanya akan jauh lebih nendang daripada yang lain-lain. Priyono Agung, Kijang Innova bensin tahun 2005. Ini kayaknya Innova, bukan Kijang biasa. RPM nggak bisa stabil, selalu di atas 1000 dan suara mesin berdengung. Oke, Anda cek MAF sensornya dan Anda cek throttle-nya, apakah throttle-nya itu kotor atau enggak. Karena ini yang Innova bensin 2005, setahu saya nggak ada idle up, adanya throttle. Nasiun, rem belakang Kijang kotak saya cepat panas, akibatnya apa ya? Oke, kalau rem belakang cepat panas, prinsip rem adalah merubah energi kinetik menjadi energi panas. Nah, ketika rem itu sudah panas, sudah tidak ada lagi energi kinetik yang bisa ditransfer ke panas, sehingga rem Anda bisa blong. Oke, Didik Watesumpak, bos Dokter Mobil Kijang LGX EV 1, apakah setelannya bisa diiritkan atau diboroskan? Nggak bisa. Mobil itu yang bensin itu cukup boros karakternya.
awetnya, tapi awetnya bukan main. 2. Coil dan kabel busi racing yang pengapiannya besar, stabil di RPM rendah, sedang dan tinggi, yang USA merek apa namanya, MSD. Sekian dulu. Oke, udah kejawab kan? Muhammad Erwin Lubis, kok saya izin bertanya, punya Kijang kapsul 2000 manual 2003 yang saya ingin tanyakan tentang AC-nya. Kalau AC-nya dinyalain pas siang hari, AC-nya nggak dingin, tapi kalau pas jalan baru dingin, apalagi pas malam baru dingin. Solusinya apa? Oke, ini sih simple. Anda cek radiatornya dulu, 1. 2, Anda cek kipasnya itu, dia muternya itu masih bagus apa enggak, karena kan itu pakai viscofan. Yang ketiga, Anda cek freonnya juga, apakah itu freonnya masih standar atau freonnya udah berkurang, karena kalau misalkan freonnya berkurang, siang nggak bakal dingin. Jiwokdal, mobil Kijang kalau di RPM rendah mau ke RPM tinggi langsung mati, itu kenapa ya? Ini nggak ada penjelasannya lagi gitu kan. Dari RPM rendah, RPM tinggi itu maksudnya baru digas langsung mati, itu bisa berbagai macam, bisa jadi settingannya salah, bisa jadi topnya salah, bisa jadi gasnya juga salah. Nah, itu macam-macam, saya nggak bisa ngomong, dibawa aja ke bengkel ini. Farhan Hadi Utama, mau tanya, saya pengguna Kijang LKX 97, kalau di tol kecepatan 100 suka tercium bau hangus, tapi kalau disuruh turunkan kecepatan lama-lama hilang, kira-kira apa dari leher knalpot? Biasanya kalau mobil tua, kalau udah kecepatan di atas 100, memang kan leher knalpotnya akan lebih panas dan akan lebih merah ya. Leher knalpot itu namanya header ya. Nah, ketika header itu menjadi panas dan merah, itu biasanya efeknya ya memang akan tercium bau hangus ke dalam mobil. Nah, tapi ini bisa ditanggulangi dengan, ini mungkin settingan valve-nya agak miss nih, jadi dia advance itu maksudnya ketika pembakaran belum selesai, dia sudah membuka valve sehingga api itu terbuang keluar sedikit ke header. Nah, itu seharusnya bisa di setel lagi dari timingnya ya. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya, Dokter Mobil, untuk stabil Kijang. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.